semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Imna Anastasia Sidabalok dengan Prodi Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Tinggi Teologi Shalom Bendaraku. Hari ini saya akan membuat video simulasi mengajar dengan tema kesetiaan dan kasih. Adapun sumber buku yang saya pakai, yang pertama adalah Alkitab, dan yang kedua buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Kurikulum 2013 kelas 10. Adapun tujuan belajar yang akan saya berikan kepada anak-anak, yang pertama, siswa dapat mengerti arti dari kesetiaan dan kasih. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan atau menunjukkan kesetiaan dan kasih di dalam kehidupannya terhadap sesama. Baiklah, langsung saja kita menyaksikan video simulasi mengajar. Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Pasti sehat dan bersemangat ya untuk mengikuti pelajaran agama Kristen hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi-materi baru, namun sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar kembali, kiranya Tuhan tuntun dari awal, pertengahan, hingga akhir pelajaran sampai dengan selesai. Kami yakin Tuhan terus memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Nah, sebelum kita membahas ke dalam materi yang baru, Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke, baiklah, hari ini puji Tuhan hadir semua. Nah, sebelum kita mempelajari materi baru, kita akan mengingat kembali materi minggu lalu mengenai apa. Apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu? Oke, Antonius. Iya, benar sekali. Minggu lalu kita mempelajari bagaimana kita harus berkarya di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, minggu ini kita akan mempelajari materi baru mengenai kesetiaan dan kasih. Nah, kedua hal ini sangat berkaitan erat dengan sebuah hubungan di dalam hidup manusia. Kita akan mempelajari dan memahami terlebih dahulu apa sih itu kesetiaan di dalam hidup manusia. Nah, kita akan memahami apa sih itu kesetiaan. Apakah di sini ada yang tahu kesetiaan itu apa? Iya, benar sekali, Dea. Kesetiaan adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang dengan tidak melanggar janjinya. Nah, kalau kita tahu bahwa ketika kita setia dalam ucapan, bahkan tindakan kita kepada seseorang, bahkan terhadap lingkungan kita akan memperoleh segala yang baik. Benar sekali. Dan kesetiaan itu cenderung dimiliki oleh seseorang yang sedang berada di tahap menunggu. Dan kesetiaan biasanya diterapkan oleh banyak orang lewat sebuah hubungan antar sesamanya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab ataupun orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat menerapkan kesetiaannya karena mereka melihat bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat setia kepada manusia. Nah, dari hal inilah kita melihat bahwa bukan hanya Tuhan Yesus yang dapat menerapkan kesetiaannya kepada kita, namun banyak orang juga yang dapat mempraktekkan kesetiaan mereka kepada banyak orang. Nah, contohnya tokoh Alkitab yang sangat setia dengan imannya kepada Tuhan adalah Stefanus. Kita tahu anak-anak bahwa Stefanus sangat setia memegang perintah Tuhan. Bahkan dia ketika dihakimi oleh banyak orang dan dia diseret oleh tua-tua, bahkan para ahli-ahli Taurat, dia tetap percaya kepada Tuhan kalau Tuhan merancangkan segala sesuatu yang baik bagi hidupnya. Dia pada saat itu tetap berpegang teguh kepada Tuhan bahwa ketika dia percaya, bahwa ketika dia setia kepada Tuhan, dia akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, jika kita melihat tokoh Stefanus ini, kita mau meneladani bahwa setiap tindakan yang dilakukan Stefanus dalam menjaga kesetiaan hatinya kepada Tuhan itu sangat patut dicontoh untuk kita semua. Apalagi kita anak-anak muda yang cenderung goyah akan setiap keputusan yang kita buat. Nah, kita mau belajar ya anak-anak.
Nah, ketika kita mau percaya kepada Tuhan, bahkan kita mau memegang janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, pasti kita akan memperoleh yang baik daripada Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana dengan materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai kesetiaan? Apakah ada yang ingin bertanya mengenai kesetiaan? Oke, sudah jelas ya, kesetiaan adalah tindakan yang akan dilakukan seseorang dengan tidak melanggar janji yang mereka buat. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin yang kedua mengenai kasih. Kasih ini identik dengan perasaan yang dimiliki oleh semua manusia. Di dalam Alkitab, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, dan lain sebagainya. Kasih dimiliki oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan. Jika seseorang tidak memiliki kasih di dalam hati dan hidupnya, mereka tidak akan hidup dengan sukacita ataupun damai sejahtera. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak muda yang pasti memiliki kasih yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita mau menerapkan kasih itu kepada sesama kita. Jika menurut pemahaman Kristen, kasih memiliki 4 makna. Yang pertama, kasih agape, kasih Allah kepada manusia. Yang kedua, kasih phileo atau kasih kepada sesama atau saudara. Yang ketiga, kasih eros. Kasih eros ini kasih kepada pasangan. Yang keempat adalah kasih storge, yaitu kasih kepada orang tua. Nah, kalau kita menerapkan 4 kasih ini di dalam kehidupan kita pasti menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Bahkan hati dan pikiran kita, bahkan hidup kita akan terus merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Karena jika kita menerapkan kasih kepada sesama ataupun orang-orang yang kita temui, kita akan berbahagia senantiasa di hadapan Tuhan. Bahkan setiap perbuatan kita pun merasa sukacita. Apakah di sini ada yang belum paham mengenai kasih? Pasti paham semua ya. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, itulah arti dari kasih yang kita baca di dalam Alkitab. Jika kasih itu adalah sabar, bersuka cita senantiasa, bahkan tidak menuntut segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain di dalam hidup kita. Maka dari itu anak-anak, jika kita memahami kasih dengan benar di dalam kehidupan kita akan dengan baik menerima ataupun melakukan dan menunjukkan kasih kepada sesama kita. Terlebih kita harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan yang mengasihi kita, kemudian kita mengasihi sesama. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, bahkan Tuhan rela mengorbankan nyawanya buat kita semua untuk menebus dosa yang sudah kita perbuat di dalam dunia ini. Maka dari itu, Ibu yakin dan percaya kalau kalian semua akan terus mengasihi sesama, bahkan orang lain yang belum pernah kalian temui. Karena ketika kalian menebarkan kasih di dalam kehidupan kalian akan terus bersukacita. Amin. Amin. Oke. Sekarang sebelum kita menyelesaikan mata pelajaran kita hari ini, Ibu akan membuat kelompok yang berjumlahkan 2 orang. Kalian akan berdiskusi secara langsung, kemudian jika hasil diskusinya sudah selesai, kalian dapat langsung mempresentasikan di depan untuk teman-teman semua. Oke? Jadi, hal yang harus kalian diskusikan yang pertama, bagaimana kalian mempertahankan kesetiaan di dalam kehidupan kalian. Itu soal yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalian menunjukkan kasih kepada seseorang yang belum pernah kalian temui. Nah, kalau sudah, nanti Dea sama Antonius boleh langsung mempresentasikan mewakili semua teman-teman yang ada di sini. Baiklah, langsung saja Dea dan Antonius langsung presentasikan hasil diskusi kalian berdua.
Beri tepuk tangan buat mereka berdua. Oke, Ibu mengapresiasi hasil diskusi kalian berdua yang sangat bagus. Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Antonius dan Dea. Jika kita ingin mempertahankan kesetiaan, terlebih dahulu kita harus menerapkan kasih di dalam hidup kita. Dengan kita melihat segala hal yang baik yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi, kita akan tetap bertindak setia kepada sesuatu hal yang sudah kita lakukan ataupun yang sudah kita janjikan terhadap seseorang ataupun hal yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua mengenai kasih, mereka pun sangat berantusias untuk menunjukkan kasihnya kepada sesama. Dengan contohnya tadi, mereka lebih mengasihi sesama mereka tanpa memandang fisik ataupun hal-hal yang tidak baik. Mereka terus memandang segala sesuatu yang baik terhadap seseorang. Baiklah anak-anak, mungkin sekian hari ini kita belajar mengenai tentang kesetiaan dan kasih. Sekarang kita mau bersiap untuk pulang. Sebelum itu kita mau akhiri dengan berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat setiap tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan dari awal sampai akhir pelajaran. Hari ini kami mau pulang, kiranya Tuhan hantarkan, bahkan pertemukan kami untuk minggu depan dan hari-hari lainnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.